atau dikenal dengan Yasmin O. Hari ini kita telah memenuhi panggilan sidang ya dengan gugatan baru, di mana kami kemarin sudah mendaftarkan di tanggal 25 Mei 2024 dan dipanggil pada tanggal 12 Juni 2024 ini. Dan saya komunikasi juga bahwa tergugat juga sudah menerima relas panggilan di alamat yang baru. Tadi ya agendanya secara formil juga sudah diperiksa dari kelengkapan kuasa hukum dan juga telah diperiksa gugatan. Mungkin ya sidang selanjutnya ini akan tanggal 25 ya, tanggal 25 sudah masuk panggilan untuk sidang kedua seperti itu. Berarti ini sidang mediasi ya? Mediasi atau? Ya agendanya sidang-sidang pertama, karena emang tergugat tidak hadir, ya tetap secara patut sudah secara dipanggil oleh pengadilan. Ini tadi pemeriksaan berkas-berkas semua dan penggugat kan juga hadir. Tadi fisiknya juga ada, hakim juga menanyakan. Ya tentunya yang kedua nanti akan mungkin ada panggilan kedua ya, dan tetap lanjut ya sidang ini akhirnya alhamdulillah bisa lanjut. Yasmin, merasa kecewa nggak dengan ketidakhadiran Adit di sidang perdana ini? Saya nggak kaget sih. Saya no comment lah soal itu. Maksudnya kenapa? Ini kan kayak terlihat gampang gitu. Emang sudah dia gitu. Kayak gimana? Karena nggak hadir ini mungkin bisa dinilai gampangin dan suatu hal. Ya Mungkin apa? Udah biasa atau gimana? bisa dibilang kayak gitulah. Ya. Tadi kan kamu sempat bilang nggak kaget di hari ini nggak datang. Memang sudah dinotis atau memang kamu sudah tahu hal seperti itu? Ya dia juga emang udah terima suratnya ya gitu. Jadi ya itu kan pilihannya dia untuk datang atau tidak. Jadi saya emang ya no comment aja soal itu. Emang Bener nggak sih permasalahannya karena masalah angka atau harta gitu? sama sekali tidak. Karena santer berhembus di rumor di luaran bahwa Adit memiliki hutang piutang juga gitu loh. Itu Oh bagaimana? bukan soal itu. Lebih kepada apa sih ini Yasmin? Saya nggak bisa bagi keterangannya yang detail gitu seperti apa. Tapi yang pasti alasannya ya pasti ada dalam ini ya undang-undang buat digugat gitu. Yasmin, ketidakhadiran Adit sendiri makin menunjukkan bahwa dia tidak ingin berpisah atau seperti apa sih menurut hari ini kita untuk tidak berpisah? Iya, saya kan emang udah ditalak ya. Jadi mau dia hadir atau tidak itu kan dengan bukti-bukti sudah ada gitu loh. Ya, Tapi kalau dilihat dari story dari si Adit sendiri masih bertemu dengan anak, memang kamu membebasin dia untuk bertemu dengan anak atau seperti apa sih? Pasti saya bebasin gitu karena itu kan anak kandungnya sendiri gitu. Kayak saya bilang juga pas wawancara pertama saya kan sama sekali nggak ada batasin buat pertemuan anak gitu. Justru hari ini juga dia bertemu sama anak barusan tadi. Tapi nanti kalau misalnya sudah diputus gitu, apakah nanti masih diperbolehkan untuk Masih. kan masih di bawah umur kan masih mungkin Iya. masih itu ya sebenarnya. Pasti masih boleh. Tadi ketemu anak. Iya dia jemput anak saya. Iya. Tapi kamu sempat papasan ketemu muka atau ngobrol untuk sidang hari ini membicarakan hal itu? Sempet sih. Dia emang udah tahu hari ini ada sidang. Tapi emang sengaja dia nggak datang atau Komen dia apa? Saya nggak tahu itu bisa tanya sama Pas dia. kamu menanyakan itu komen dia seperti apa? No comment. Bang, emang ini dibikin seperti Adit itu tidak akan datang gitu nggak sih? Maksudnya akhirnya kan biar segera Biar cepat selesai putus gitu. biar Saya tidak ada komunikasi ya baik sama tergugat sama kuasa tergugat. Kalau saya sebagai lawyer profesional ya saya tempuh saja apabila nanti hadir atau tidak hadir ya tetap sebagai lawyer harus siap ya untuk bersidang. Apalagi kan ini juga sudah pisah rumah ya, sudah pisah rumah dan alasan-alasan untuk perceraian sudah kita masukkan juga kepada pengadilan ya. Menurut saya sih ya kalau misal pun
hadir pun juga kita tetap fight ya sebagai kuasa hukum ya, sebagai seperti itu. Pak, kalau 3 kali nggak hadir berarti fresh tag berarti Pak? Ya kita lihat kan ini majelis hakim kan bagaimana, karena sifat majelis hakim kan juga berbeda-beda. Ada yang soft, ada yang ini. Kita lihat saja dari majelis hakim akan bersikap bagaimana. Karena ini juga kan kasus sorotan ya. Kita juga tidak bisa menerka pikiran hakim. Yang jelas kita tetap menjalankan tahap demi tahap seperti itu. Tapi Yasmin, apakah betul selama kalian berumah tangga memberikan nafkahnya kurang dan ada dugaan KDRT? Enggak, tidak. Yang jelas alasan-alasan gugatan, alasan-alasan perceraian itu udah diatur ada pasal 19 PP 9 tahun 1975, itu bisa dilihat juga, dan juga di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Ya betul Bang, tapi kan yang menjalani rumah tangga Yasmin nih. Dan kembali lagi ke Yasmin, apakah dugaan KDRT itu ada Yasmin? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tapi apakah Yasmin mengetahui jika Adit memiliki utang piutang kepada orang lain juga? Sebetulnya itu bukan utangnya dia gitu, dia sama sekali nggak berutang, dan justru aku juga ngebantu dia di kasus itu gitu. Karena bukti-buktinya juga semua sama aku, jadi aku ngebantu, dan dia emang sama sekali nggak ada hutang sama orang, jadi dia kayak dibohongin aja sama partnernya dia. Ini berarti yang tempo hari terakhir yang 500 juta itu ya? Iya. Betul ya, yang itu ya? Kalau utang lain tidak ada ya terhadap orang lain ya? Tidak. Ya. Yasmin sendiri mungkin merasa tidak nyaman berumah tangga sama Adit mungkin sejak sejak adanya utang piutang ini. Kayak aku bilang tadi, ini soal perceraian ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan utang piutang itu, dan kita emang ya kita udah pisah rumah juga udah lama, ada cekcokan, dan ya justru itu aku menggugat cerai gitu, karena dia juga udah talak aku. Fokus anak ya. Ya, sekarang aku cuman fokus ke anak aku aja sih, dan ya kita saling bagi waktu lah buat anak kita berdua. Bang, gugatan itu juga termasuk ada kalau bunuh diri atau Cerai dan ya hak asuh anak aja. Sidang lagi kapan? Lanjutan Ya infonya sih tanggal 25 ya, karena tanggal 22 itu kan ada libur juga kan. Yang jelas gugatan telah diterima, dan majelis hakim tentunya akan memproses dan memeriksa gugatan kami, dan tadi juga majelis hakim juga tidak ada permasalahan lah, mungkin ini aja, nanti tunggu di persidangan berikutnya saja seperti itu. Agenda berikutnya apa Bang? Kalau boleh tahu? Ya masih ya pemeriksaan atau panggilan lah, itu apakah datang tergugat. Yang jelas kita akan terus hadir ya, kuasa hukum tentunya. Yasmin, berarti masih udah tertutup ya untuk pintu mediasi, untuk udah apa mungkin agak Ada keinginan untuk balik lagi gitu? perbaikan untuk gitu. Enggak, kalau untuk balik lagi sih enggak ya, karena saya emang juga udah ditalak udah lama juga gitu. Yasmin, boleh tahu nggak, apakah kamu mengetahui ketika Adit memberikan uang atau tempat kepada Ibel? Yasmin tahu nggak? Kan Santer Berhembus Kabar ada seperti itu gitu. Soal itu saya nggak tahu, soalnya waktu itu emang kita udah pisah rumah. Ketika itu sudah pisah rumah, Ya, berarti sama sekali tidak mengetahui adanya hal itu. Saya tidak. doakan baik-baik saja, masalah cepat selesai. Saya juga doain ya baik-baik aja lah gitu. Soalnya kan ini juga kita juga udah pisah emang udah lama gitu kan, dan ini juga keinginannya dia gitu untuk pisah juga. Berarti komunikasinya sudah tidak akur sejak pisah rumah, bahwa ini keinginan dia gitu ya. Perceraian ini keinginan dia gitu ya. Bukan Sama-sama. keinginan Yasmin ya. Sama-sama sih, sama-sama. Ya. Kak, mau ada obrolan nggak sih sama adiknya sendiri biar di persidangan selanjutnya dia hadir gitu loh? Eh, Itu ya diserahkan sama tergugat dan kuasa hukumnya ya. Iya. Kalau kita fokus terhadap gugatan kami. Berarti kamu menutup komunikasi sama Adit? tidak, Tidak. WA tidak diblok atau apapun tidak tidak diblok? sama sekali. Yasmin, satu lagi, sedikit pun sudah tidak ada rasa sayang sama Adit untuk apa ya memperbaiki, kan mengingat anak masih kecil. Kalau soal bilang sayang itu pasti ya ada dong gitu kan, nggak mungkin ya, kita juga pernikahan kan masih baru, belum lama juga,
Tapi kan kenapa saya bilang sayang itu karena dia juga bapak dari anak saya gitu. Jadi nggak mungkin saya akan membenci dia gitu. Karena dia juga pasti akan sering ketemu anak dan aku juga gitu. Biar kita sama-sama lihat tumbuh kembang anak dengan baik gitu. Berarti membantah akan adanya pihak ketiga baik dari Yasmin atau dari Adit? Aku membantah itu. Membantah itu ya? Tidak ada pihak ketiga sama sekali ya? Tidak ada. Ya. Yasmin, sosok Adit sendiri sebagai suami ketika masih menjalani rumah tangga seperti apa sih? Dan pada akhirnya kamu berhasil menjawab dengan semuanya. Ya pasti baik lah gitu. Dan ya kayak aku bilang, aku nggak pengen ngejelekin gitu. Jadi kayak aku cuman bisa bilang ya dia bapak yang baik, suami yang baik juga. Tapi ya pasti ada cekcokan gitu yang di saat dimana kita memutuskan untuk pisah gitu. Tapi dia orangnya emang baik. Oke, Baik, thank you. terima kasih.